Sebagian besar dari kita pasti tahu makhluk halus berukuran mini yang namanya tuyul, ya kan? Pernah dengar nggak sih? Katanya tuyul itu kalau ngambil duit dari orang itu nggak diambil semuanya, tapi cuma diambil sebagian. Bisa separuhnya atau cuma sedikit. Gua kurang tahu sih kayak gimana teknis yang sebenarnya. Gua nggak melihara tuyul soalnya. Nah, karena caranya si tuyul ini pas ngambil duit tuh bisa dibilang unik, ada yang bilang tuyul itu menerapkan peribahasa sedikit-sedikit lama-lama jadi bukit. Nah, di pembahasan kali ini, gue bukan mau ngajak kalian buat melihara tuyul atau jadi tuyul. Tapi, gue mau ngajak kalian buat meneladani si tuyul yang menerapkan prinsip sedikit-sedikit lama-lama jadi bukit dengan cara menabung. Cek. Hai, selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam. Jumpa lagi di channel Beredukasi. Di zaman dulu, pas SD, ada peribahasa yang bunyinya rajin pangkal pandai, hemat pangkal kaya. Walau peribahasa ini udah nggak terlalu relevan sama kondisi di zaman sekarang, tapi seenggaknya ada satu hal yang berkaitan sama peribahasa tadi yang nggak berubah urgensinya, yaitu menabung. Pas kita masih kecil, kita diajak dan diajari buat menyisihkan uang jajan terus dimasukin ke celengan yang bentuk dan bahannya macam-macam. Ada yang bentuknya ayam, ada yang bahannya plastik, ada yang bahannya tanah liat, ada yang terbuat dari bambu, dan sebagainya. Mungkin ada juga sebagian dari kita yang udah diajari nabung di bank. Ya, apapun media yang dipakai, intinya sama. Membiasakan diri kita buat ngelola uang yang kita punya sedari dini. Terus, kenapa sih Bre kita harus nabung? Menabung itu ada banyak manfaatnya Bre. Yang pertama, jelas biar kita punya simpanan pemasukan yang bisa kita pakai sewaktu-waktu pas kita butuh atau pas kita pengen. Misalnya, kita butuh pakai uang di tabungan buat biaya pendidikan kita sendiri atau anak-anak kita di masa depan. Atau kita pengen pakai sebagian tabungannya buat refreshing, jalan-jalan, atau sekedar jajan. Kita juga bisa niatkan nabung buat beli atau renovasi rumah. Kita juga bisa nyicil dana pensiun kita sedari kita masih muda dengan cara nabung. Yang kedua, kalau kita punya tabungan, kita bisa ngerasa lebih tenang dan percaya diri karena sebagian dari kebutuhan di masa mendatang bisa di-cover pakai tabungan yang kita punya, Bre. Kalau kita konsisten nabung, kita bisa lebih fleksibel buat ngelola keuangan kita. Ada sebagian yang bisa dialokasikan buat dana darurat. Ada sebagian bisa dialokasikan buat masa depan. Sebagian bisa dialokasikan buat hobi atau bahkan buat buka usaha yang bisa menciptakan lapangan pekerjaan baru. Bisa dibilang kita jadi lebih siap buat menghadapi berbagai macam kemungkinan pahit dan manis soal keuangan di masa depan. Yang ketiga, dengan nabung, kita bisa belajar buat nggak tergesa-gesa mencapai sesuatu alias sabar dan tetap konsisten. Kita terlatih biar nggak mudah nerima instant gratification. Kita bisa ngerti proses buat dapat semua pencapaian yang kita pengen atau udah kita dapat itu nggak mudah. Kita paham betapa berharganya setiap hal yang kita peroleh, jadi kita bisa lebih menghargai segala sesuatu yang ada di sekeliling kita. Terus, gimana sih caranya buat nabung dari dini? Kita sambung di next video ya, Bre. Sampai jumpa!